Halo, perkenalkan nama saya Beverly Brigita Silvania Garupan dengan NIM 200611022284. Saat ini saya dari kelompok 5 akan membahas topik dari kelompok 4 yaitu tentang full costing dan variable costing. Tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen yaitu Dr. Imelda Ogi, SEMM. Baiklah, materi yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang full costing dan variable costing. Kemudian, subjek atau pokok bahasan yang akan saya bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama pengertian, yang kedua perbedaan, yang ketiga kelemahan dan kelebihan, yang keempat laporan laba rugi, dan yang terakhir yaitu contoh soal. Kemudian kita masuk pada subjek yang pertama yaitu pengertian full costing dan variable costing. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Menurut LM Samrin, full costing adalah metode penentuan harga pokok yang memperhitungkan semua biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead tanpa memperhatikan perilakunya. Pendekatan full costing yang biasa dikenal sebagai pendekatan tradisional menghasilkan laporan laba rugi di mana biaya-biaya diorganisir dan disajikan berdasarkan fungsi-fungsi produksi, administrasi, dan penjualan. Laporan laba rugi yang dihasilkan dari pendekatan ini banyak digunakan untuk memenuhi pihak luar perusahaan. Oleh karena itu, sistematikanya harus disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk menjamin informasi yang tersaji dalam laporan tersebut. Kemudian, kita masuk pada pengertian variable costing. Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Dalam pendekatan ini, biaya-biaya yang diperhitungkan sebagai harga pokok produksi adalah biaya produksi variabel yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Biaya-biaya produksi tetap dikelompokkan sebagai biaya periodik bersama-sama dengan biaya tetap non-produksi. Menurut Maksud variabel costing adalah suatu metode penentuan harga pokok di mana biaya produksi variabel saja yang dibebankan sebagai bagian dari harga pokok. Kemudian selanjutnya kita masuk dalam perbedaan full costing dan variable costing. Perbedaan pokok antara metode full costing dan variable costing sebetulnya terletak pada perlakuan biaya tetap produksi tidak langsung. Dalam metode full costing dimasukkan unsur biaya produksi karena masih berhubungan dengan pembuatan berdasar tarif atau budget. Hingga apabila produksi sesungguhnya berbeda dengan budgetnya, maka akan timbul kekurangan atau kelebihan pembebanan. Tetapi pada variable costing memperlakukan biaya produksi tidak langsung tetap bukan sebagai unsur harga pokok produksi, tapi lebih tepat dimasukkan sebagai biaya periodik, yaitu dengan membebankan seluruhnya ke periode di mana biaya tersebut dikeluarkan, sehingga dalam variable costing tidak terdapat pembebanan lebih atau kurang. Selanjutnya,
Pembahasan tentang perbedaan metode variable costing dengan metode full costing dapat ditinjau dari segi A. Penentuan harga pokok produk. Pada metode full costing, semua elemen biaya produk, baik tetap maupun variabel, dibebankan ke dalam harga pokok produk. Oleh karena itu, elemen harga pokok produk meliputi yang pertama BPB atau biaya bahan baku, yang kedua BTKL atau biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga BOP variabel atau biaya overhead produk variabel, yang keempat BOP tetap atau biaya overhead produk tetap. Sedangkan pada metode variable costing hanya memasukkan atau membebankan biaya produksi variabel ke dalam harga pokok produk. Sehingga elemen harga pokok produk meliputi yang pertama BBB atau biaya bahan baku, yang kedua BTKL atau biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga BOP variabel atau biaya overhead produk variabel. B. Penentuan harga pokok persediaan. Dengan adanya perbedaan pembebanan elemen biaya produksi kepada produk antara metode full costing dengan metode variable costing, mengakibatkan pula perbedaan harga pokok persediaan. Pada metode full costing, BOP tetap dibebankan ke dalam harga pokok produk. Oleh karena itu, jika sebagian produk masih ada dalam persediaan atau belum terjual, maka sebagian BOP tetap masih melekat pada harga pokok persediaan. Metode variable costing tidak membebankan BOP tetap ke dalam harga pokok produk, akan tetapi BOP tetap langsung dibebankan ke dalam laba rugi sebagai biaya periode. Oleh karena itu, produk yang masih ada dalam persediaan atau belum terjual hanya dibebani biaya produksi variabel atau BOP tetap tidak melekat pada harga pokok persediaan. Kemudian, kita masuk dalam subjek yang ketiga, yaitu kelebihan dan kekurangan full costing dan variable costing. Yang pertama, kelebihan full costing dan variable costing. Full costing yang pertama mampu menampilkan jumlah biaya overhead secara komprehensif karena memiliki dua jenis biaya di dalamnya, yakni biaya overhead tetap dan variabel. Yang kedua, metode ini bisa melakukan penundaan dalam beban biaya overhead saat produk belum laku dijual di pasaran. Selanjutnya, variable costing. Yang pertama, sesuai untuk Anda yang hanya ingin merencanakan untuk memperoleh laba dalam kurun waktu yang singkat. Yang kedua, bisa digunakan untuk mengendalikan biaya karena variable costing akan membagi biaya tetap menjadi dua bagian, yakni discretionary fixed cost dan committed fixed cost. Yang ketiga, bisa digunakan sebagai bahan rujukan dalam mengambil keputusan untuk melakukan order pesanan yang sifatnya memang khusus, terutama yang tidak memerlukan banyak pesanan seperti yang terdapat dalam metode full costing. Selanjutnya, kita masuk dalam kelemahan full costing dan variable costing. Kelemahan full costing yaitu dalam metode full costing, maka harga jual Anda akan menjadi lebih tinggi daripada menggunakan metode variable costing. Kenapa? Karena metode full costing mengklaim bahwa konsumen akan mau membayar berapapun agar bisa membeli barang yang memang diinginkannya. Metode ini hanya sesuai digunakan untuk Anda yang bergerak dalam bidang produksi bahan baku masyarakat pada umumnya. Kemudian, kelemahan dari variable costing. Pemisahan yang dilakukan pada dictionary fixed cost dan committed fixed cost akan sulit untuk dilakukan pada metode variable costing. Selain itu, metode ini akan menyebabkan naik turunnya suatu laba karena adanya perubahan dalam hal penjualan suatu produk perusahaan. Variable costing tidak cocok digunakan untuk perusahaan yang sifatnya lebih musiman,
karena hanya akan menyebabkan kerugian laba yang tidak normal bagi perusahaan. Dalam metode variabel, maka biaya overhead tetap tidak akan dimasukkan, sehingga nilai persediaannya akan menjadi lebih rendah. Kemudian kita masuk pada topik yang keempat, yaitu penyajian laporan laba rugi. Perbedaan di dalam penyajian laporan laba rugi antara metode full costing dengan variable costing dapat ditinjau dari segi penggolongan biaya dalam laporan laba rugi. Pada metode full costing, biaya digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, biaya produksi, yaitu meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead tetap maupun biaya overhead produk variabel. Kedua, biaya non-produksi atau biaya periode meliputi semua biaya yang tidak termasuk dalam harga pokok produk sehingga harus dibebankan langsung ke laporan laba rugi periode tertentu. Pada metode variable costing, biaya digolongkan menjadi yang pertama, biaya variabel atau variable cost meliputi semua biaya yang jumlahnya totalnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Biaya ini dikelompokkan ke dalam biaya variabel produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produk variabel. Yang kedua, biaya variabel non-produksi, yaitu biaya pemasaran variabel, biaya administrasi dan umum variabel, biaya finansial variabel. Yang kedua, biaya tetap atau fixed cost, meliputi semua biaya yang jumlah totalnya tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Biaya tetap pada konsep variable costing disebut pula dengan biaya periode atau disebut pula biaya kapasitas. Kemudian kita masuk dalam topik yang terakhir, yaitu contoh soal. Pada tahun 1999, PT Labala memproduksi 1000 unit batako. Biaya produksi yang dikeluarkan selama tahun 1999 adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku 500.000, biaya tenaga kerja langsung 350.000, biaya bahan penolong 100.000, biaya tenaga kerja tidak langsung 110.000, depresiasi bangunan pabrik 100.000. Data lain yang diperoleh selama tahun 1999 adalah harga jual 2.000 per unit, produk terjual sebanyak 900 unit, persediaan awal yaitu 100.000 metode full costing dan 90.000 metode variable costing. Persediaan akhir 232.000 metode full costing dan 212.000 metode variable costing. Pembebanan BOP atau factory overhead berdasarkan biaya tenaga kerja langsung. Kapasitas normal dicapai pada saat biaya tenaga kerja langsung sebesar 400.000 per tahun dengan perkiraan biaya overhead produk variabel yaitu 250.000 dan biaya overhead produk tetap 110.000. Biaya administrasi dan umum 100.000, biaya iklan 300.000. Kemudian diminta yang pertama, dengan menggunakan metode full costing, hitunglah A, tarif biaya overhead produk per unit dan jumlah biaya overhead produk yang dibebankan. B, laporan laba rugi atau income statement. Yang kedua, laporan laba rugi dengan metode variable costing. Kemudian kita masuk dalam jawaban, yaitu yang pertama metode full costing. A, tarif BOP per unit. BOP T 110.000, BOP V 250.000,
jumlah 360.000. Tarif overhead pabrik berdasarkan biaya tenaga kerja langsung, di mana kapasitas normal dicapai pada jumlah 400.000. Tarif BOP 360.000 dikali 100% dibagi 400.000 sama dengan 90% dari biaya tenaga kerja langsung. Kita masuk dalam B. Biaya overhead produk yang dibebankan untuk tahun 1999 sama dengan 90% dikali 350.000 sama dengan 315.000. Kemudian laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 1999. Penjualan 2.000 dikali 900 unit sama dengan 1.800.000. Kemudian harga pokok produksi, persediaan awal barang jadi yaitu 100.000, biaya bahan baku 500.000, biaya tenaga kerja langsung 350.000, biaya overhead produk tetap 210.000, biaya overhead produk variabel 100.000. Harga pokok produksi 1.160.000. Kemudian BTUD 1.260.000. Persediaan akhir barang jadi yaitu 2.232.000. Harga pokok produksi sebelum penyesuaian yaitu 1.028.000. Selisih kapasitas menguntungkan 315.000 dikurang 310.000 yaitu 5.000. Harga pokok produksi setelah penyesuaian yaitu 1.033.000. Laba kotor yaitu 770.000. Kemudian biaya usaha dengan biaya admin ditambah biaya umum yaitu 100.000. Kemudian biaya iklan yaitu 300.000. Sehingga biaya jadi 400.000, kemudian mendapatkan laba bersih sebelum pajak yaitu 370. Kemudian kita masuk dalam soal nomor yang kedua yaitu metode variable costing. Laporan laba rugi sesuai metode variable costing untuk periode yang berakhir 31 Desember 1999. Penjualan yaitu 2.000 dikali 900 unit yaitu 1.800.000. Kemudian biaya variabel persediaan awal barang jadi 90.000, biaya bahan baku 500.000, biaya tenaga kerja langsung 350.000, BOP variabel 210.000, harga pokok produksi 1.060.000. Kemudian BTUD 1.150.000. Persediaan akhir barang jadi yaitu 2.212.000. Harga pokok variabel yaitu 938.000. Kemudian contribution margin 862.000. Biaya tetap yaitu BOP tetap 100.000, biaya admin dan biaya umum 100.000, biaya iklan 300.000, sehingga di total menjadi 500.000. Kemudian mendapatkan laba bersih sebelum pajak yaitu 362.000. Baiklah, sekian pembahasan materi saya pada kali ini dengan tema full costing dan variable costing. Dengan dibuatnya video ini, saya harap dapat membantu teman-teman sekalian untuk lebih memahami apa itu full costing dan juga variable costing, dan juga dapat memahami cara penyajian dari laporan laba rugi